Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah, ibu-ibu jamaah majelis taklim Hayatul Ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali yang semestinya kita berada pada Jumat yang kedua setiap bulan. Namun karena satu dan lain hal, maka di bulan ini kita tempatkan pada Jumat yang terakhir di bulan Januari. Semoga niat kita, duduknya kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan kalamullah dan kalam Rasul, untuk mendengarkan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang bisa memperberat timbangan amal kita di yaumil qiyamah. Dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari khususnya di pagi hari ini, menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan juga kita berdoa, semoga saudara-saudara kita yang di pagi hari ini tidak bisa hadir dalam kajian online karena kesibukannya, karena perjalanan safarnya, maka kita doakan semoga Allah memberikan kemudahan dalam hajatnya. Bagi saudara-saudara kita yang saat ini masih terpapar, mereka masih berada di atas pembaringannya lantaran sakit atau adanya pandemi ini, semoga sakitnya menjadi penyebab diampuni semua dosa-dosanya, diangkat atau diangkat derajatnya, dan Allah berikan kesehatan, kesembuhan baginya. Adapun saudara-saudara kita muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah yang taat kepada Allah, yang mereka telah berpulang mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, semoga kematiannya tercatat di sisi Allah sebagai syahid. Akhwati fillah, ibu-ibu jamaah majelis taklim Hayatul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita seperti biasa di kajian majelis taklim Hayatul Ilmi. Pembahasan kita adalah yaitu buku yang kami tulis, yaitu buku yang berjudul Sami'na wa Ata'na. Buku yang di dalamnya berisi tentang kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pendek yang kami nukil dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Adapun pagi hari ini kita akan masuk pada nomor hadis yang baru, yaitu hadis yang kelima dari buku Sami'na wa Ata'na. Hadis yang kelima. Bagaimana teks atau isi daripada hadis tersebut dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, maka saya akan tampilkan yaitu melalui layar share screen berikut ini. Ya, ini ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitu hadis kelima dari buku Sami'na wa Ata'na. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu di dalam kitab Sahih Bukhari
Di hadis yang di sini sudah kami cantumkan, hadis nomor 71, nomor 3116, dan nomor 7312. Adapun di nomor cetakan terjemahannya di nomor 58. Jadi ini kami cantumkan nomor asli dan nomor cetakan terjemahan. Dan juga di dalam riwayat Muslim, dalam sahihnya Sahih Muslim, di nomor asli 1037. Dan di cetakan terjemahan di nomor 995. Hadis ini termaktub dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 67. Saya akan bacakan hadisnya. Hadis ini tidak panjang, singkat. Bahkan saya yakin ibu-ibu sekalian sering mendengar hadis ini. Saya akan bacakan hadis ini, ya, diperhatikan baik-baik. Lalu kemudian kita akan ambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, mungkin bisa di-unmute ya, biar suaranya tidak mantul ke saya. Baik, saya ulang. Dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kita dengarkan baik-baik sabdanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kita terjemahkan per lafaz, ibu-ibu sekalian. Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya. Yufaqihu fid din. Niscaya Allah akan jadikan ia paham dalam agama. Masya Allah. Saya ulang terjemahannya. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut paham dalam masalah agama. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ini sering kali kita dengarkan terutama ketika kita menjelaskan keutamaan menuntut ilmu, ibu-ibu sekalian. Baik, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ada 9, ibu-ibu sekalian. 9 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Apa saja itu? Yang pertama, nah di sini saya sudah tulis ini ya. Yang pertama adalah bahwa seluruh perkara adalah kehendak Allah. Seluruh perkara itu sesuai dengan kehendak Allah. Bagi ibu-ibu nanti yang catatannya tertinggal, saya akan kirimkan materi ini melalui bentuk PDF, yaitu ke Ibu Dian, ya. Nanti bisa dibagikan dan itu nanti yang lengkap. Karena kami cantumkan juga dalil-dalil dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Ya, baik, saya akan ulang lagi, ya. Jadi jangan khawatir kalau tertinggal catatannya. Yang pertama saya ulang, yaitu pelajaran yang pertama bahwa seluruh perkara itu sesuai dengan kehendak Allah. Mohon maaf ini ibu-ibu, perlu diperhatikan. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini, baik itu yang bergerak maupun itu yang diam, kecuali sesuai dengan kehendak maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin terjadi yang buruk maupun yang baik. Tidak akan menimpa sesuatu yang buruk maupun yang baik, kecuali semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk corona ini. Ini juga atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka termasuk juga yang kita bahas pagi hari ini, yaitu terkait dengan pemahaman seseorang terhadap agamanya. Semua bergantung pada kehendak Allah. Baik, sesuai tadi yang dalil saya bacakan tadi ya, barang siapa yang dikehendaki, nah itu, dikehendaki Allah, kebaikan pada dirinya, Allah akan jadikan orang itu paham dalam masalah agama. Artinya, Bu, begini artinya. Orang itu paham agama, itu sesuai kehendak Allah, dan orang itu nggak paham, tidak paham dalam masalah agamanya, juga karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang paham dengan kehendak Allah, orang tidak paham juga sesuai dengan kehendak Allah.
Ya, berarti kalau begitu saya mau bertanya kepada ibu-ibu. Berarti seluruh perkara itu berada di tangannya siapa kalau begitu? Jawabannya cuma satu. Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Baik. Mohon maaf ini ibu-ibu. Ibu-ibu belajar, ibu-ibu rajin menuntut ilmu. Kalau Allah tidak menghendaki ibu-ibu paham, maka ibu-ibu tidak akan paham. Meskipun ibu-ibu ingin paham. Meskipun ibu-ibu berusaha sekuat tenaga ingin paham, kalau Allah tidak berkehendak untuk yaitu tidak bisa memahami, maka jangan harap kita bisa paham tentang ilmu atau agama yang kita pelajari tersebut. Berarti kesimpulannya sekarang, kesimpulannya seluruh perkara adalah yaitu dengan masyiatullah. Apa itu masyiatullah? Sesuai kehendak Allah, termasuk pemahaman seseorang dalam agamanya. Di sini Bu saya tulis dalilnya perkataannya Imam Syafi'i. Nah ini saya tulisin. Ya. Nih, Imam Syafi'i rahimahullah berkata ini Bu, ya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, nih, beliau Imam Syafi'i ini wafat 200 Hijriah, Bu. Ya. Dalam sebuah baitnya beliau rahimahullah mengatakan, ini lihat, sudah saya tulis teks Arabnya ini. Beliau mengatakan, bagus sekali perkataan beliau. Ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu in lam tasya' lam yakun. Artinya apa? Ya Allah, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi. Meskipun aku tidak menghendakinya. Dan apa yang aku kehendaki, apabila engkau tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Semuanya Bu, bergantung kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya ini, yang saya kasih, yaitu saya beri warna merah ini. Ya, ini kesimpulannya ibu-ibu sekalian. Khususnya para penuntut ilmu agama, seperti saya dan ibu-ibu, para penuntut ilmu agama. Harus kita tancapkan di dalam hati kita keyakinan yang kuat bahwasanya tidak mungkin saya paham kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibu-ibu, karena kalau kita tancapkan di dalam hati kita pemahaman atau keyakinan semua itu karena kehendak Allah, maka nanti akan berkembang kebaikan-kebaikan berikutnya. Tidak mungkin orang bisa paham kecuali apabila diajarkan oleh Allah dan kehendak Allah sehingga orang itu bisa paham. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan dibuka Al-Qur'an, ayat surat An-Nisa ayat 113. Suratnya An-Nisa ayatnya 113. Suratnya surat nomor 4 An-Nisa ayatnya ayat 113. Kita dengarkan baik-baik. Saya baca penggalannya saja ibu-ibu sekalian. 113. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah ini, tapi nggak apa-apa dibaca dari awal saja. Kita lihat ini, ya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadhurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Silakan baca terjemahannya, silakan. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Lanjut. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Terus. Karena Allah yang dilimpahkan kepadamu itu karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Baik, jelas sekali di dalam ayat ini ibu-ibu sekalian. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena kehendak Allah dan rahmatnya kepadamu,